sedangkan Panglima Besar tidak pernah sakit. Walaupun jasad terkoyak-koyak, semangat Sudirman tidak pernah pudar. Negara sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah. Jenderal Sudirman. Sosiodrama Jenderal Sudirman ini berlatar perang yang dicetuskan Belanda dalam agresi militer kedua. Tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, di mana secara sepihak membatalkan perjanjian Rafiel dan menghentikan gencatan senjata. Kita saksikan penampilan drama kolosal yang menggambarkan sejarah perjuangan Panglima Besar Sudirman dalam berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno, Indonesia merdeka. Indonesia sepenuhnya terbebas dari penjajah. Minggu pagi di Yogyakarta, tepatnya pada 19 Desember 1948, rakyat sedang menikmati semburan matahari pagi. Mereka hidup rukun, berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu membahu. Namun hari tersebut terjadi pembatalan perjanjian Rafiel secara sepihak oleh Belanda, sehingga Belanda melaksanakan gencatan senjata untuk merebut Republik Indonesia dan berusaha mengambil alih kekuasaan atas ibu kota Yogyakarta. Lalu, tiba-tiba pesawat tempur pasukan Belanda mendarat di gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian menyelamatkan diri dan terdengarlah ledakan bom yang membara, mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Yogyakarta. Semuanya bergegas melakukan serangan. Belanda telah melakukan perlawanan secara membabi buta. Siap, tapi komandan, di pangkalan dari ini hanya ada beberapa pesawat bekas Jepang. Kita kekurangan peralatan terbang, komandan. Berapa banyak pasukan yang tersedia? Siap, hanya ada 150 pasukan dalam keadaan tidak siap tempur, komandan. Arahkan pasukan untuk siap tempur. Berapa banyak senjata yang kita miliki? Lapor, kita hanya memiliki 150 senjata biasa dan senapan anti serangan udara, komandan. Gunakan yang senjata yang ada. Ayo bergegas melakukan serangan balik semaksimal mungkin. Siap, laksanakan. Suasana semakin ricuh. Serangan demi serangan dilakukan dari pasukan Belanda ataupun Indonesia. Tidak sedikit rakyat yang gugur dalam pertempuran, terutama pasukan Indonesia. Walah Pak, kenapa mondar-mandir gitu? Saya bingung bagaimana nasib rakyat Indonesia saat ini. Tenangkan pikiranmu Pak, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaiknya Bapak istirahat. Tidak, Bu. Saya sebagai pemimpin harus bisa memimpin prajurit-prajurit saya. Kondisi Bapak perlu perawatan intensif. Kondisi Bapak semakin melemah. Jangan khawatir, saya bisa jaga kesehatan dan kondisi saya akan stabil. Tapi Pak, Percayalah, tenang, insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Selamat datang, Bu. Pak Presiden, izinkan saya untuk bergerilya dengan para pejuang lain. Tidak ada apa-apa, Bu. Tenanglah. Tidak bisa, Pak Presiden. Di saat seperti ini saya tidak bisa tenang.
Di saat para pejuang di sana sedang berjuang, saya tidak bisa tenang. Justru masa-masa ini saya harus berjuang, Pak Presiden. Bung sedang sakit. Sebaiknya Bung tidak mungkin ikut peperangan ini. Bung segera pulang dan istirahatlah. Tidak, Pak Presiden. Yang sakit itu adalah Sudirman. Sedangkan Panglima Besar tidak pernah sakit. Walaupun jasad terkoyak-koyak, semangat Sudirman tidak pernah pudar, Pak Presiden. Baiklah, semoga engkau berhasil dalam peperangan ini. Rahmat Allah menyertaimu. Terima kasih, Pak Presiden. Akhirnya, Jenderal Sudirman memulai suatu peperangan, yang mana peperangan itu dinamakan dengan Perang Gerilya. Jenderal Sudirman meminta salah satu kapten untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Di Bantara Jawa, tahun 1949, Jenderal Sudirman terbatuk-batuk sepanjang malam. Mantel lusutnya tidak mampu menahan udara dingin malam itu. Paru-parunya terus digerus penyakit TBC yang semakin parah. Tak ada pengawal Sudirman yang tidak meneteskan air mata. Betapa teguh hati jenderal bermantel lusuh yang sakit-sakitan itu. Ibu kota negara boleh jatuh, presiden boleh ditahan, tetapi TNI tidak pernah menyerah. Benteng terakhir Republik ada di dalam hati para prajurit. Itulah yang selalu dipikirkan oleh Jenderal Sudirman. Nampak pasukan Sudirman sedang membawa sebuah tanda untuk Jenderal Sudirman. Tandu ini untuk siapa? Tentu saja untuk jenderal. Kenapa saya harus ditandu? Saya tidak ingin diperlakukan seperti raja. Ini bukan untuk raja, jenderal. Ini untuk orang sakit. Siapapun wajib menjaga keselamatan, jenderal. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan. Baik, jenderal. Serangan demi serangan diluncurkan, hingga akhirnya serangan pun mereda. Pasukan Sudirman terus melakukan perjalanan melewati sungai, melewati bukit-bukit dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Sudirman pun terus memandang ke depan untuk melanjutkan perjalanan. Pasukan Jenderal Sudirman bersama Sudirman beristirahat dan duduk setelah perjalanan menyisir sungai. Berkali-kali kita dihujani peluru, berkali-kali kita dihujani oleh tembakan, tapi dengan kekuatan kita bisa terhindar dari semua peluru dan tembakan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan dan selamat dari maut. Jika di antara kalian yang ingin pulang dan ingin bersama keluarga, Jenderal, kami akan terus berperang bersama jenderal. baiklah. Jika menghendaki, kita akan terus berperang dan terus membela rakyat Indonesia sampai titik darah penghabisan. Selanjutnya amatilah gerak-gerik dari musuh. Silakan. Siap, jenderal. Kami berangkat. Jenderal Sudirman pun memutuskan untuk bergerilya, untuk melawan para pejuang Belanda. Dan pasukan Belanda pun berusaha menekan Jenderal Sudirman baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. 25 Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil meruntuhkan pertahanan Kediri. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam menyusun strategi untuk mengecoh para lawan Belanda. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun akhirnya gagal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangnongko, menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru hidup yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan mengenakan mantel hijau yang selalu beliau pakai. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang. Semuanya, mari kita berzikir.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tak pernah menata-mata, kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Munir, ini Sudirman, ini Jenderal Sudirman. Itu bukan Sudirman. Ini Sudirman, ini Jenderal Sudirman. Kau mau main-main sama saya? Orang kurus dan penyakitan seperti ini bukanlah Sudirman. Sungguh Munir, apakah Munir tidak percaya? Munir sungguh bodoh telah dikelabuhi. Ini Jenderal Sudirman. Bukan, itu bukanlah Sudirman. Kau telah berbohong. Mari kita pergi dari sini. Ayo. Jenderal, saya penasaran dengan jimat Jenderal. Belanda sudah mengepung, tapi Jenderal tetap tenang. Kamu ingin tahu jimat saya? Saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawakan di saya dan saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus ikhlas. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Benar, Pak. Benar. Perjuangan Sudirman tidaklah sia-sia. Berbagai serangan yang dilakukan oleh TNI hingga mampu mendesak Belanda duduk di meja perundingan yang menghasilkan perjanjian Roermond, hingga akhirnya Belanda setuju meninggalkan Yogyakarta dan berkibarlah bendera merah putih di seantero Yogyakarta. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari negara Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Saya serahkan kembali negara ke tangan dan pundak pemimpin bangsa. Terima kasih. Engkau sudah berhasil. Sudah saatnya Ananda pergi istirahat. Kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup. Tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara hanya mempunyai satu kewajiban, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatannya. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat akan mempertahankan kedaulatan Republik kita dengan segenap harta benda, dengan jiwa raga. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Kebahagiaan rakyat, tak banyak yang tahu bahwa jenderalnya sedang sakit parah. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Pemakamannya dipenuhi dengan rakyat yang mencintainya. Jenderal Sudirman adalah jiwa dan hati tentara. Beliau menomorsatukan tauhid. Beliau adalah sosok yang pantang menyerah dan pemberani. Beliau adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Beliau dapat mengatur strategi dengan mempertimbangkan kekuatan dan persenjataan serta lawan. Demikianlah persembahan drama kolosal yang menggambar
mengungkapkan sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan negara Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.